Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Handayani, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Perkenalkan, nama Ibu Newini Wulandari. Ibu mengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 di SMA Handayani 1 Pamengpeuk. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi kolonialisme dan imperialisme. Bagaimana bangsa Barat atau bangsa Eropa datang ke Indonesia pada waktu itu, ya, atau lebih dikenal dengan penjelajahan samudra. Nah, di sini Ibu sudah mempersiapkan satu video PowerPoint, ya, yang akan kita simak sama-sama. Semoga penjelasan dari Ibu bisa kalian pahami. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme di sini memiliki arti paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas negara atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Sedangkan untuk imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Imperialisme di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada imperialisme kuno. Imperialisme kuno memiliki tujuan 3G, ya. Yang pertama itu gold, artinya memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Sedangkan glory memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Dan yang ketiga, gospel menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama, yaitu Nasrani. Imperialisme ini berlangsung sebelum revolusi industri dan dipelopori oleh Spanyol dan Portugis. Berikut ini akan dijelaskan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra bangsa-bangsa Eropa menuju Kepulauan Nusantara. Dari Portugis ada Bartolomeus Dias. Pada tahun 1488, karena serangan ombak besar, terpaksa Bartolomeus Dias mendarat di suatu ujung selatan benua Afrika. Tempat tersebut kemudian dinamakan Tanjung Harapan. Ia tidak melanjutkan penjelajahannya, tetapi memilih bertolak kembali ke negerinya. Kemudian yang kedua ada Vasco da Gama. Pada Juli 1497, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk memulai penjelajahan samudra. Berdasarkan pengalaman Bartolomeus Dias, Vasco da Gama juga berlayar mengambil rute yang pernah dilayari Bartolomeus Dias. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama mendarat sampai di Calicut dan juga Goa di pantai barat India. Ada pemandangan yang menarik dari kedatangan rombongan Vasco da Gama ini. Mereka ternyata sudah menyiapkan patok batu yang disebut batu Padrao. Batu ini sudah diberi pahatan lambang bola dunia. Setiap daerah yang disinggahi kemudian dipasang patok batu Padrao sebagai tanda bahwa daerah yang ditemukan itu milik Portugis. Yang ketiga, ada Alfonso de Albuquerque. Setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang Portugis menyadari bahwa India ternyata bukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka mendengar bahwa Malaka merupakan kota pusat perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, dipersiapkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Dengan armada lengkap, Alfonso de Albuquerque berangkat untuk menguasai Malaka. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka. Portugis mulai memasuki wilayah Kepulauan Nusantara yang disebutnya juga sebagai Tanah India atau Hindia. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui tempat buruannya, mutiara dari timur, yakni rempah-rempah yang ada di Kepulauan Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku. Kemudian tokoh dari Spanyol yang pertama ada Christopher Columbus. Pada tanggal 3 Agustus 1492,
Columbus berangkat dari pelabuhan. Atas dasar keyakinan bahwa bumi itu bulat, maka Columbus dengan rombongannya bertolak dari Spanyol, berlayar menuju ke arah barat. Setelah sekitar 1 bulan lebih berlayar, tanggal 12 Oktober 1492, rombongan Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama. Columbus mengira bahwa ekspedisinya ini sudah sampai di tanah Hindia. Oleh karena itu, penduduk yang menempati daerah itu disebut orang-orang Indian. Merasa ekspedisinya telah berhasil, maka rombongan Columbus bertolak kembali ke Spanyol untuk melapor kepada Ratu Isabella. Tahun 1493, Columbus sampai kembali di Spanyol. Yang kedua, tokoh dari Spanyol yaitu Ferdinand Magelhaens. Keberhasilan pelayaran Columbus menemukan daerah baru telah mendorong para pelaut lain untuk melanjutkan penjelajahan samudra ke timur. Apalagi Columbus belum berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Berangkatlah ekspedisi yang dipimpin oleh Magelhaens, disertai oleh seorang kapten kapal yang bernama Jan Sebastian Elcano. Berdasarkan catatan-catatan yang telah dikumpulkan Columbus, Magelhaens mengambil jalur yang mirip dilayari Columbus. Dan sekitar 3 bulan lebih, rombongan Magelhaens berlayar. Akhirnya pada Maret 1521, Magelhaens mendarat di Pulau Guam. Rombongan Magelhaens kemudian melanjutkan penjelajahannya dan pada April tahun 1521 sampai di Kepulauan Massawa atau kemudian dikenal dengan Filipina. Magelhaens menyatakan bahwa daerah yang ditemukan ini sebagai koloni Spanyol. Tindakan Magelhaens dan rombongan ini mendapat tantangan dari penduduk setempat, dan terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak. Dalam pertempuran dengan penduduk setempat itu, rombongan Magelhaens terdesak, bahkan Magelhaens sendiri terbunuh. Rombongan Magelhaens yang selamat segera meninggalkan Filipina. Yang ketiga ada Sebastian Elcano. Di bawah pimpinan Sebastian Elcano, terus berlayar ke arah selatan. Pada tahun 1521, itu juga mereka sampai di Kepulauan Maluku yang ternyata tempat penghasil rempah-rempah. Tanpa berpikir panjang, kapal-kapal rombongan Elcano ini dipenuhi dengan rempah-rempah dan terus bertolak kembali ke Spanyol. Dengan penjelajahan dan pelayaran yang dipimpin oleh Magelhaens itu, maka sering disebut-sebut bahwa tokoh yang berhasil mengelilingi dunia pertama kali adalah Magelhaens. Tokoh dari Belanda yang pertama ada William Barents. Pada tahun 1594, William Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah Kutub Utara. Karena keyakinannya bahwa bumi bulat, maka sekalipun dari utara atau barat akan sampai pula di timur. Ternyata Barents tidak begitu mengenal medan. Ia gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya terjepit es. Mengingat air di Kutub Utara sedang membeku, Barents terhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan. Kemudian yang kedua, ada Cornelis de Houtman. Pada tahun 1595, pelaut Belanda yang lain yakni Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser memulai pelayaran. Cornelis de Houtman mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui orang-orang Portugis. Tahun 1596, Cornelis de Houtman beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ia dan rombongan mendarat di Banten. Dengan melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis dan adanya hasil tanaman rempah-rempah di wilayah itu, Cornelis de Houtman berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten. Dengan kesombongan dan kadang-kadang berlaku kasar, orang-orang Belanda memaksakan kehendaknya. Hal itu tidak dapat diterima oleh rakyat dan penguasa Banten. Oleh karena itu, rakyat mulai membenci bahkan kemudian mengusir orang-orang Belanda itu. Cornelis de Houtman dan armadanya segera meninggalkan Banten dan akhirnya kembali ke Belanda. Yang ketiga ada Jacob van Heemskerck dan yang keempat ada Jacob van Eyck. Tahun 1598, Van Heemskerck dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Heemskerck dan anggotanya bersikap hati-hati dan lebih bersahabat. Rakyat Banten pun kembali menerima kedatangan orang-orang Belanda. Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangan.
Kapal-kapal mereka mulai berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Dari Tuban, pelayaran dilanjutkan ke timur menuju Maluku. Di bawah pimpinan Jacob van Eyck, mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Nah, bagaimana video pembelajaran hari ini yang sudah kalian simak? Apakah kalian bisa memahaminya? Semoga kalian paham ya atas isi dan penjelasan dari Ibu barusan. Dan bermanfaat juga untuk kalian. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handayani, tempat mengagumkan harapan.